everyone, welcome back. Gue Rifki. Gimana nih? Sehat-sehat ya? Semakin fit, semakin bahagia. Itu yang gue harapin. Semoga selamanya selalu begitu ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini gue pengen sharing tentang ini lemak yang ada di perut. Gimana sih ngilanginnya? Lemak yang ada di perut dan menutupi organ-organ bagian dalam. Dan itu menggelembung. Itu yang dinamakan lemak visceral. Gimana sih ngilanginnya? Susah banget kan? Ya emang susah. Cuman kalau tahu triknya, ya bisa. Gampang. Apapun semuanya bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Iya nggak? Oke, ikutin terus. Karena gue punya 7 tips. Gimana cara ngilangin si lemak perut biar nggak buncit lagi. Dan gampang kok. Asal diikutin. Jadi tonton ketujuh-tujuh tips ini supaya lu nggak ketinggalan informasi yang berguna. Oke, see you later. Apa sih lemak visceral itu? Lemak visceral itu adalah lemak jahat. Nggak ada lagi kata lain untuk lemak itu. Kita namakan lemak jahat. Karena kenapa? Dia bisa menimbulkan, yang pertama ya, dia bisa menimbulkan konsekuensi negatif. Jadi, meningkatkan tekanan darah, itu udah pasti. Dan yang kedua, meningkatkan insulin, dan kita kena diabetes tipe 2. Ngeri banget. Dan yang ketiga, ini lebih ngeri lagi, menyebabkan pelepasan hormon. Iya, tapi apa? Itu bisa menyebabkan inflamasi. Nah, inflamasi itu apa? Peradangan. Lu bisa kena kanker. Bahaya banget. Tips jitu yang sangat penting untuk mengurangi lemak visceral ini ya, yang pertama adalah makanlah makanan yang berserat tinggi, namun dia larut di dalam air ya. Jadi seperti makan kacang-kacangan, ubi jalar, biji rami, biji-bijian ya. Kacang-kacangan itu bagus sekali untuk dijadikan sebagai serat untuk dikonsumsi sehingga dia bisa mengurangi si lemak visceral itu. Karena si lemak visceral kalau si makanan yang berserat tinggi dan bisa larut di dalam air itu adalah makanan yang memperlambat pergerakan pencernaan dari lambung ke usus sehingga bisa menghilangkan si lemak perut itu. Nah, jadi makanlah itu biji-bijian, kacang-kacangan dan apa lagi ya itu ubi juga Pak sangat bagus sekali ya. Oke. Tips jitu yang kedua adalah kurangi asupan gula. Gula ini bahaya sekali karena akan diubah menjadi lemak oleh hati ya. Nah, jadi kalau kita mengonsumsi terlalu banyak gula akan menumpuk terus dan menjadi lemak visceral. Nah, oleh sebab itu kurangi gula. Nah, misalnya dengan makanlah makanan yang segar seperti buah-buahan dan sayur supaya kita tidak terlalu banyak makan gula. Dan juga bisa mengurangi gula itu kalau memang tidak perlu dimasukkan gula ke dalam makanan, ya jangan. Misalnya kita minum teh, kan kebiasaan minum teh manis deh lebih enak. Ya kan teh bisa juga diminum tanpa gula. Atau kopi, itu trennya kan kita minum kopi itu sebenarnya harus mencicipi kopi yang rasa kopinya ya tidak ditutupi oleh rasa manis itu. Jadi minumlah kopi tanpa gula, ya seperti begitu. Tips jitu berikutnya adalah makanlah yang kaya protein. Jadi makan makanan yang kaya protein ini penting karena si protein itu bisa membantu memecahkan lemak. Nah, cuma begini ya, kan kita ini biasanya makan protein itu per harinya tuh 0,8 gram protein per kilogram. Itu adalah sehatnya seperti begitu. Namun apabila disuruh makan lebih banyak protein, bukan berarti kita makan protein sebanyak-banyaknya. Itu juga salah karena kita kebanyakan protein tidak menjadi sehat, tidak menjadi lebih kuat. Kebanyakan protein itu akan diubah juga menjadi lemak. Jadi sama aja kita akan tetap menjadi gemuk. Nah, jadi untuk makanan-makanan yang berprotein tinggi, nah kita harus mengubahnya dari 0,8 itu maksimal menjadi 1 sampai 1,2 gram protein per kilogram berat badan. Jadi bukan berarti kita makan menjadi 2 gram protein per kilogram berat badan. Itu hanya buat orang-orang yang melakukan misalnya untuk pembesaran otot. Dia memerlukan itu karena ototnya ingin lebih besar lagi. Jadi ada tujuannya ya. Kalau kita yang tidak melakukan olahraga itu, ya jangan, nanti kita bakal menjadi gemuk. Ya, jadi antara 1 sampai 1,2 gram protein
per kilogram berat badan lo. Jadi kayak begitu cara menghitungnya. Jangan sembarangan kita makan terlalu banyak protein, akhirnya saya makan 2 gram protein per kilogram berat badannya, ya itu akan menjadi gemuk. Jangan gitu ya. Oke? Lo tau kan, alkohol itu mengandung banyak banget kalori. Jadi walaupun lu minum cuma dikit banget, gue cuma buat gaya-gayaan doang, minum dikit, itu kalorinya banyak sekali. Jadi hati-hati ya. Jadi hindari kalori supaya kita juga tidak mempunyai itu, lemak visceral itu ya. Jadi no alkohol. Biasanya kita nggak nyadar ya, kalau kita kekurangan tidur itu, wow, itu bisa menimbulkan atau menyebabkan lemak visceral jadi semakin besar lagi. Padahal gara-gara cuma kurang tidur. Jadi tidur itu benar-benar penting karena tubuh ini memang butuh istirahat supaya semuanya bisa diregenerasi dengan baik. Kalau itu tubuh nggak diregenerasi dengan baik, ya muncullah itu si lemak itu dengan sendirinya tanpa disadari. Kalau nggak bisa tidur, belajar untuk bermeditasi. Bermeditasi itu bukan kita cuman berdoa-doa begitu, tetapi benar-benar menyantaikan seluruh tubuh. Belajarin aja bagaimana caranya ke orang yang bisa, yang tahu ya. Kan juga sudah banyak kursus-kursus online, banyak yang gratis juga. Terus udah gitu juga, hindari pemakaian smartphone di atas tempat tidur ya, supaya informasi itu bisa stop dulu ya. Karena kalau kita lihat HP misalnya di atas tempat tidur, itu kan jutaan informasi masuk. Jadi akhirnya kita bisa jadi kurang tidur. Kalau lu gampang tidur sih oke, nggak apa-apa. Kalau lu nggak bisa susah tidur, jangan. Hindari aja. Ya, oke? Kalau kita stres itu tubuh akan melepaskan hormon kortisol. Hormon stres kortisol ini bisa menyebabkan tumbuh berkembang dengan pesat si lemak visceral itu. Jadi jangan sampai kita terbawa atau terjerumus ke dalam stres. Karena kebanyakan orang itu kalau mendapatkan stres, dia tuh merasa ada bangga bahwa wah gue ini stres, gue ini banyak kerjaan nih. Jadi ada rasa bangga di situ, bukan stres yang memang kita sebenarnya nggak mau dia stres, tetapi dia tuh pengen menunjukkan kepada orang lain bahwa tuh dia tuh mempunyai sesuatu pekerjaan yang luar biasa, sehingga si stresnya itu sebenarnya yang harus dihilangkan malah dia dibanggakan ke orang lain. Nah, jadi akhirnya stres itu muncul sendiri dan akhirnya mengakibatkan lu semua mendapatkan itu visceral fat yang bisa menyebabkan kanker dan diabetes ya. Jadi hati-hati. Oke, semoga tips ini bermanfaat ya. Dan tolong tuliskan kritik dan saran kalau ada kritik ya. Gue suka banget tuh buat kritik-kritik yang membangun. Kalau memang lu nggak suka banget sama video ini, ya kasih tahu aja yang mana yang harus diperbaiki. Biar gue semakin semangat lagi untuk memperbaiki dan memperbaiki lagi. Agar informasinya tepat sasaran datang di Lupade. Oke, sampai jumpa lagi kita di video-video yang lainnya. Dan jangan lupa berikan komen, like, dan subscribe. Oke, hasta luego, ciao.